Puji Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita semua mempersiapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita mau masuk dalam penyembahan. Sebelumnya kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada kesempatan pagi hari ini, kembali lagi kami boleh datang kepadamu, untuk kami merendahkan diri, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami mengagungkan Engkau Tuhan. Dan kami boleh datang dengan kerendahan hati kami, dengan penuh ucapan syukur kepadamu, karena perbuatan-Mu yang begitu baik dalam hidup kami, sehingga kami saat ini boleh datang untuk kami mengagungkan Engkau. Ialah pada saat ini Tuhan, kami boleh bersatu hati, kami boleh bersama-sama bersekutu untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Itulah satu kemurahan yang besar bagi kami untuk kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang Kau telah utus di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami, teguran-teguran bagi kami, kekuatan yang senantiasa menjadikan kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kini saatnya kami mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan, kuasa dari roh jahat yang coba-coba untuk mengganggu jalannya ibadah kami bersatu hati, kami mau usir kami senantiasa Tuhan tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh Allah menguasai ruangan ini, menguasai setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita ungkapkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami mau datang untuk menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau ada Tuhan bagi kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, amin Yesus. Kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa Tuhan. Oh, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama kita nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. sekali lagi nyatakan kau Allah yang hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Haleluya. Kau Allah yang hebat Tuhan, Allah yang perkasa. Kau penghibur kami Tuhan, menebus hidup kami. Kami tinggikan namamu, kami puji namamu, kami menyembahmu Kau Allah penghibur kami Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau nyatakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kita katakan, Dialah yang hebat.
sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama kita mau nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, kami puji, kami agungkan Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau tolong berkati jalannya ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Yang bersyukur boleh katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Mari kita berjabat tangan dengan kanan kiri kita. Kita mau terima kuasa Tuhan. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan, dimanapun kami berdiri, kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita adalah umat-umat yang ditebus, amin. Mari kita nyanyikan ini dari awal. Haleluya. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan, kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti
bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kita mau katakan bahwa kita terima kuasa Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Sama-sama kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun kami berdiri, kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Cuma Tuhan nyanyikan pujian ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Sama-sama nyanyikan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Katakan dimanapun kami berdiri, dengan iman kita mau nyatakan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama nyatakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Kita mau
masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan adalah yang terlebih besar di dalam hidup kita. Kita percaya hanya Dialah penolong kita. Dan hanya kasih-Nya yang sanggup mengubah hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Dengan iman kita mau nyanyikan ini. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin Tuhan. Kau yang selalu setia Tuhan. Yang selalu Setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Dengan lebih sungguh-sungguh kita nyatakan kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan. Kau yang terlebih besar Tuhan. tak pernah Terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku.
kita bangkit berdiri. Kami percaya Engkau bekerja. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Pas ku percaya, coba yuk Kak. Ku percaya. Hidupku, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Sama-sama kita mau nyatakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya benar Tuhan. Janji-Mu tidak pernah terlambat Tuhan untuk Kau memulihkan hidup kami Tuhan. Kau selalu menolong kami Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Dan hanya Kau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan dapat selalu tertanam Tuhan dalam hati kami. Dan sebentar kami akan membawakan persembahan yang pertama. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat selalu berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan untuk duduk. Dan untuk petugas persembahan saya undang untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila dia jatuh, Tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan
melakukan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk, dan waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Nah, saudara, sebelum kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Rapar dari Bali, saudara Gembala sidang di Bali dan Bendahara MD di Bali, kebetulan ada di Jakarta, jadi saya sampaikan untuk bisa melayani di tempat ini. Mereka juga besok ada acara Mukernas ya di Surabaya. Oke, dan terima kasih buat kesempatan yang bisa datang bersama keluarga juga, boleh datang beribadah bersama kita. Nah saudara, kita akan dilayani firman Tuhan, namun sebelumnya juga saya sampaikan, saudara Ibu Gembala tidak bersama kita karena lagi pulang ke Temanggung. Ya, dan yang ketiga tadi komunikasi, ini untuk pemain musik ya, komunikasi pemain musik tadi keluar. Jadi tolong diatur ya, supaya sebentar tidak keluar suaranya dari sini. Oke, itu saja saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Rapar. Mari tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati, dipersilakan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Coba bilang kiri kanan, Tuhan Yesus mengasihimu. Kira-kira yang di samping kita tulus nggak waktu ngomong Tuhan mengasihimu? Jangan cuma sekedar gitu ya. Karena waktu kita ucapkan hal itu, saya percaya ada kuasa Tuhan di dalamnya. Saya waktu berangkat dari Jakarta menuju ke Bali untuk pelayanan awal, ada seorang hamba Tuhan, seorang ibu, dia bilang begini, tidak ada yang saya bisa berikan kepadamu, cuman satu kalimat. Dia bilang apa? Yesus mengasihimu. Saudara, sampai saya di Bali, sampai saya melakukan banyak pelayanan, sampai hari ini saya enggak lupa saudara. Kekuatan daripada Yesus mengasihimu itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena kita percaya bahwa kalau kita enggak dikasih Tuhan, kita enggak bisa buat apa-apa. Kita enggak bisa jadi apa-apa. Ada amin? Tapi kalau kita percaya kita dikasih Tuhan, maka kita akan bisa menjadi apa-apa. Alkitab bilang sorga disediakan buat kita. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita. Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita. Ada amin? Sekali lagi bilang di samping kiri kanan, Yesus mengasihimu. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Tuhan Yesus, tentunya kepala gereja. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk pagi hari ini saya boleh berdiri di hadapan saudara, bukan karena saya lebih tahu dari saudara, tapi kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Supaya kita semakin diperlengkapi dan kita semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada satu pujian tadi yang memberkati, dia bilang begini, berlari sampai kemana? Tujuan. Artinya begini, kita semuanya ternyata punya tujuan, baik tujuan pribadi, tujuan keluarga, tujuan gereja. Tapi lepas daripada itu saudara, kita harus pahami begini, ada tujuan Tuhan. Sama-sama bilang amin. Apa tujuan Tuhan buat kita? Tujuan Tuhan buat kita adalah menjadi sempurna seperti Kristus. Sorga itu cuma tempat tujuan,
Tapi tujuan utama Tuhan buat kita, sampai dia berdarah-darah, dia mati-matian buat kita, supaya kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Karena Alkitab bilang begini, hanya dengan serupa dengan Kristus, sempurna seperti Kristus, itu yang berkenan kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Nah, pagi hari ini saudara, kita mau belajar tentang ada satu tema, yaitu terus penuh menjadi gereja sempurna. Boleh ditampilkan? Yuk sama-sama baca dengan saya. Terus penuh, belum keluar ya. Nah, tadi pagi saudara, waktu mau berangkat ke sini, istri saya kebingungan. Dia bilang, di mana charger mama? Di mana charger mama? Saya bilang, kemarin saya yang pegang, tapi setelah itu saya lupa. Kemudian cari di kamar, cari di bawah, enggak ketemu saudara. Sampai di mobil pun, istri coba dicolok di di mobil, enggak masuk-masuk juga saudara. Jadi baterai istri saya itu low, hampir habis. Tuhan ingatkan begini, seperti itu jugalah rohani kita. Kalau kita punya rohani low, maka kita nggak akan punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Yang harusnya kita buka WA, kita buka apapun saudara untuk kita melihat sesuatu. Tapi karena low, akhirnya kita menahan diri. Dan kita sepertinya nggak bebas, ada kegelisahan. Aduh, jangan sampai dia habis. Kalau habis nggak bisa komunikasi. Saudara, kalau kita pun enggak terus penuh Roh Kudus, maka kita akan sulit untuk menjadi gereja sempurna. Katakan amin. Kebutuhan gereja hari-hari ini saudara, selain firman, maka gereja harus pahami bahwa kebutuhan yang utama dalam hidup kita adalah terus penuh dengan Roh Kudus. Ada amin. Gereja Pantekosta terkenal dengan apa? Kegerakan Pantekosta, Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat saudara, Roh Kudus itu tidak terbatas. Waktunya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Dan di zaman ini kita akan melihat dan menikmati bagaimana Roh Kudus bekerja dengan hebat. Haleluya. Gereja bertumbuh karena ada Roh Kudus. Gereja bermultiplikasi karena ada Roh Kudus. Gereja, keluarga diberkati, hidup dalam kebahagiaan karena Roh Kudus. Kita kuat, kita mampu menjalani apapun karena Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Belum keluar? Kita buka Alkitab kita saudara. Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat yang ke-18. Atau sama-sama kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Kalimat terakhir dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kira-kira ini kalimat apa saudara? Sarankah, nasihatkah, atau perintah? Kita sepakat bahwa ayat ini sedang membangun saudara rohani kita untuk kita bergerak dalam pergerakan Allah supaya setiap kita gereja tidak dinabobokkan dengan keadaan dunia yang semakin jahat, yang semakin mengkhawatirkan. Firman Tuhan katakan lewat Paulus saudara kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu penuh dengan roh. Bahasa yang kita pakai tadi dalam tema adalah biar kita terus penuh dengan Roh Kudus. Karena dengan itu kita bisa mencapai kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya baca dalam Efesus 5 ayat 18 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dia tuliskan begini, janganlah kamu mabuk-mabukan,
karena mabuk menjerumuskanmu ke dalam berbagai dosa. Sebaliknya hendaklah hidupmu dikuasai Roh Allah. Sederhananya begini saudara, kalau kita mau hidup dikuasai, dipenuhkan terus dengan Roh Kudus, maka kita akan dapat mengkontrol hidup kita untuk tidak mudah dipengaruhi, digoda oleh dosa. Tapi kalau kita nggak penuh dengan roh, maka godaan dan potensi kita melakukan dosa semakin besar. Dan kita tahu saudara, upah dosa adalah apa? Maut. Tetapi sebaliknya Alkitab bilang, kalau kita dipenuhkan, dikuasai terus oleh Roh Kudus, maka hidup kita setiap hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin menyukakan hati Tuhan. Nah, beberapa kesalahan gereja saat ini saudara, begini. Yang pertama, mereka merasa cepat puas dengan Roh Kudus. Yang kedua, momentum menjadi ukuran untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi saya berharap kita yang ada di tempat ini bukan orang-orang yang cepat puas dengan Tuhan. Ada amin. Apa yang saudara sudah alami sebelum saudara ada di waktu ini, masih kurang Tuhan mau melakukan sesuatu saudara dalam hidup saudara. Jadi begini, percayalah bahwa Tuhan itu dia bilang, Alkitab bilang dia kaya. Artinya bahwa hari ini kita jangan pernah puas dengan apa yang kita sudah alami. Tapi puaslah dengan apa yang kita belum alami di dalam Tuhan. Haleluya. Jangan kita puas dengan apa yang kita sudah alami. Tapi puaslah dengan apa yang belum kita alami di dalam Tuhan. Artinya kita punya kerinduan selalu untuk apa? Alami. Dalam konteks ini, alami karya dan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, saudara tadi saya bilang bahwa ada banyak kali kita membatasi Roh Kudus itu dengan momentum. Saya tidak anti saudara, bahkan saya setuju, saya sepakat, kami pun melakukannya dengan namanya doa 10 malam, pencurahan Roh Kudus. Tetapi maaf Bapak Ibu, ada banyak orang di luar sana hanya memahami begini, doa 10 malam lah, itulah waktu yang tepat untuk kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya mau bilang begini, Roh Kudus tidak dibatasi oleh momentum, katakan amin. Artinya bahwa setiap hari adalah kesempatan Roh Kudus bisa memenuhi kita, Roh Kudus bisa menguasai kita. Jangan kita hanya puas dengan 1 tahun 1 kali. Jangan kita puas dengan yang penting saya sudah penuh. Tapi biar kita punya kerinduan dan iman bahwa setiap waktu adalah kesempatan bagi saya dan Roh Kudus dapat memenuhi saya. Kesalahan gereja lainnya saudara adalah membatasi Roh Kudus bekerja secara konsisten. Kesalahan berikutnya adalah kepenuhan Roh Kudus diperoleh hanya untuk tujuan prestis saudara. Berapa banyak orang, mengejar hanya karunia. Wah, saya belum bisa berbahasa roh. Aduh, saya mesti kejar. Dan setelah dapat saudara, bangganya minta ampun. Bukan cuma bangga saudara, lebih dari bangga, jadi sombong saudara. Sampai pamer-pamer saudara, wah saya udah bisa berbahasa roh. Saya pelajari ternyata begini saudara, bahasa roh itu cuma salah satu tanda orang dipenuhkan. Artinya bahwa tidak selamanya orang yang dipenuhkan Roh Kudus harus berbahasa roh. Haleluya. Kita akan melihat bahwa yang sesungguhnya, yang esensi, makna daripada dipenuhkan Roh Kudus, bukan hanya kita bisa berbahasa roh. Tapi berapa banyak itu orang jadikan sebagai pengejaran prestis rohani mereka. Ini keliru Bapak Ibu. Kesalahan gereja yang lainnya adalah berkurangnya niat atau keinginan untuk terus mengalami Roh Kudus. Nah, saya catat ada 5 tingkatan dalam Roh Kudus. Yang pertama, dijamah Roh Kudus. Jadi waktu kita nyanyi, waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita berdoa, tiba-tiba kita nangis.
Kita dijamah Tuhan. Kita dijamah Roh Kudus. Tapi yang kedua saudara, ada yang namanya dibaptis Roh Kudus. Apa itu arti dibaptis Roh Kudus? Itu pengalaman pertama kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang ketiga saudara, kita dipenuhkan selalu atau dikuasai oleh Roh Kudus. Ini jadi pertanyaan buat kita dan ini kita pelajari pagi hari ini. Yang keempat adalah diurapi oleh Roh Kudus. Dan yang kelima adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa mengalami terus penuh sampai kita alami sempurna, serupa dengan Kristus? Itu jadi pelajaran kita saudara ya. Nah, ada 3 poin saudara yang kita akan pelajari. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami terus penuh sampai kita alami kesempurnaan. Yang pertama, terima kasih. Yang pertama, yuk sama-sama baca 2, 3. Tidak jatuh dalam kesombongan daging. Kita lihat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Mungkin saya punya bahasa terlalu lembut saudara. Tapi saya yakin pada waktu itu Paulus pun keras menyampaikan hal ini kepada jemaat Galatia. Dia bilang apa? Kamu telah memulai dengan apa? Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Coba kita lihat terjemahan sederhana Indonesia. Tentu karena percaya bukan? Kalau begitu, kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir, aku tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Aku bisa menjadi sempurna dengan kemampuanku melaksanakan hukum Taurat. Saudara, ini keadaan yang terjadi di jemaat Galatia. Firman Tuhan katakan mereka sudah mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Bahkan dalam pikiran mereka berpikir sepertinya nggak perlu lagi Roh Kudus. Nggak perlu lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak perlu lagi penuh dengan Roh Kudus. Untuk mencapai kesempurnaan, mereka bisa dengan kekuatan mereka. Ini adalah suatu keadaan rohani yang sangat buruk. Coba lanjut. Kita akan melihat korelasi daripada poin ini. Dulu sebelum pelayanan kita suka doa puasa. Sekarang kita bersandar pada skill dan pengalaman. Saya berbicara di luar. Tapi kalau ada pun yang tersentuh, biar kita mau berubah di dalam Tuhan. Ada amin? Dulu kita suka berdoa, andalkan Tuhan. Tapi karena sering tampil, karena sudah semakin hebat, kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita nggak perlu lagi berdoa, kita nggak minta lagi urapan Roh Kudus. Yang ada saudara apa? Kita melakukan secara kebiasaan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau sadar, pelayanan yang kita lakukan di gereja, itu adalah pelayanan roh. Dan kita harus mengutamakan dan melakukannya dengan pekerjaan roh. Ada amin. Supaya apa saudara? Waktu kita melayani, kita diberkati. Waktu kita melayani, kita jadi berkat. Waktu kita melayani, kita mempermuliakan Tuhan. Ada amin. Saudara, yang kedua, korelasi yang terjadi. Ini para pelayan, ini konteks hamba Tuhan. Ada banyak orang yang sebelum jadi S1, S2, S3, rendah hatinya minta ampun. Tapi ketika punya gelar, sombongnya minta ampun. Ya, sampai mereka bicara, bahasa, berjalan pun seperti orang sakti, saudara. Saya nggak melihat bahwa itu diajarkan di dalam Alkitab. Justru Alkitab berkata bahwa biarlah kita memandang orang lain lebih daripada kita. Artinya apa? Memposisikan kita hidup dalam kerendahan hati dan menyadari bahwa kalau kita bisa melakukan sesuatu, itu karena kasih karunia Tuhan. Ada amin. Yang ketiga saudara, dulu waktu ada masalah, cepat-cepat cari Tuhan. Cepat-cepat lipat kaki berdoa, lipat tangan berdoa.
Kalau enggak saudara telepon Bapak Ibu Gembala, Pak tolong bantu doa. Kami ada pergumulan. Tapi sekarang saudara beda. Yang diambil apa? Handphone. Yang dibuka apa? Facebook, WA. Terus yang dilakukan apa? Curhat di situ saudara. Mari kita mau kembali kepada apa yang harusnya kita sebagai anak Tuhan lakukan. Kalau kita ada masalah, cari Tuhan. Kalau kita ada masalah, ada pergumulan, minta tolong kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai dulu saya rohani, sekarang rohana. Dulu saya setia, sekarang enggak. Om saya saudara di gereja sebelumnya, dia sebagai salah satu pimpinan saudara di gereja. Satu waktu saya pulang, saya belum lama keluar sekolah Alkitab. Kemudian tante saya tahu saya pulang, dia bilang begini, Michael tolong doain om lagi sakit. Saya bilang oh iya, karena ini baru keluar sekolah Alkitab kan, jadi menggebu-gebu. Saya masuk di kamar, waktu dia lihat saya, Michael, gitu dia saudara. Lihat saya langsung, oh mau berdoa. Dia enggak jawab, tiba-tiba begini, tunggu. Om dulu, wah dia cerita saudara. Om pernah jadi ini, pernah jadi ini, pernah jadi ini. Kamu baru kemarin sekolah Alkitab. Aduh, ini sudah ada penolakan saudara. Saya bilang sabar gitu ya. Singkat cerita akhirnya dia terpaksa. Saya pun terpaksa berdoa. Dia terpaksa menerima didoakan, saya terpaksa berdoa. Dan saya enggak lama-lama saudara, saya cepat keluar. Berapa hari kemudian dia masuk rumah sakit. Saya yang dia dipanggil. Jadi bukan tante lagi yang panggil, dia yang panggil. Panggil Michael, doakan saya. Coba saudara ya. Ya. Ada banyak orang saudara. Dulu bilang, dulu saya, dulu. Wah apalagi opa oma dulu cerita. Opa dulu masuk kampung bawa parang. Enggak ada yang berani. Opa teriak-teriak. Enggak ada yang berani. Semua jauh. Emang opa apa? Opa jual parang. Bangganya minta ampun. Opa dulu masuk keluar kampung. Enggak ada yang berani. Ternyata dia tukang jual parang saudara. Ya pantas. Ya kan? Tapi begini, jangan kita puas dengan masa lalu. Tapi biarlah kita selalu punya kerinduan yang konsisten untuk terus mengalami pekerjaan dan karya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dulu suka nyanyi rohani. Sekarang suka nyanyi apa? Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strom punya anak Niko. Kan lagi viral itu. Dulu dia mengerti, dia peduli. Mulai ketinggalan. Apa? Handphone sekarang ada di tangan. Dulu suka baca Alkitab karena handphone di tangan, di mana-mana ada handphone. Yang dibuka YouTube, yang dibuka TikTok. Keluar lagunya, lu kenal Veronica kok. Waduh, mari kita mau kembali. Ada haleluya. Kita mau kembali kepada bagaimana seharusnya kita gereja bersikap, bagaimana kita meresponi setiap waktu dan kesempatan yang ada. Kita isi untuk selalu melakukan yang Tuhan mau. Ada amin. Dulu suka film-film rohani. Film-film lucu. Sekarang saudara, yang ditonton apa? Film horor. Waktu dia buka, berani. Pas sudah mulai tengah, dia lari saudara. Dia tinggalkan TV-nya. Ya sudah tahu begitu, masih aja terus dilakukan. Mari kita mau bertobat dengan sikap yang seperti itu. Ada amin. Ada yang bantah bilang, kan gak ada di Alkitab. Iya gak ada. Tapi secara rohani enggak ada nilai rohani yang kita dapatkan. Ada amin. Kalau sesuatu yang enggak membuat kita lebih rohani, tinggalkan. Bahkan saya mau bilang ekstrim saudara. Kalau ada orang yang berpacaran yang tidak seiman, tinggalkan. Tolak dalam nama Yesus.
Enggak ada amin ini anak muda ini. Haleluya. Kan saya mau bawa jiwa. Jangan sok. Kebanyakan pengalaman yang katanya di awal saya mau bawa jiwa, justru dia yang terbawa. Kalau Tuhan yang tidak suruh saudara, jangan. Alkitab udah bilang, biarlah engkau mencari pasangan yang apa? Sepadan. Ya, yang seiman, yang takut akan Tuhan. Sederhananya begini, kalau dia dua keyakinan, yang satu menyembah Yesus, yang satu enggak tahu saudara. Enggak ketemu. Padahal kita bilang begini, 2-3 orang berkumpul demi namaku. Di situ apa? Aku ada. Apa yang kau keikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Bilang kepada temanmu yang anak muda, bukan kamu kan? Ada haleluya. Saudara, dalam Alkitab ada kisah Ananias dan Safira. Saudara ingat cerita itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 11 dan seterusnya. Saudara, keadaan gereja mula-mula itu hidup di dalam satu ketentuan kesepakatan bersama. Sewaktu mereka punya harta berupa tanah dan semua yang dihasilkan, selama itu punya mereka, hasilnya itu bisa mereka nikmati. Tapi dengan catatan, kalau mereka jual, itu harus dibawa ke kaki para rasul. Udah sepakat. Dan sudah dicatat oleh Alkitab, seorang yang bernama Yusuf melakukan seperti itu. Aman hidupnya. Tapi giliran Ananias dan Safira jual tanahnya, saudara, hasil daripada penjualan itu enggak diberikan sesuai dengan kesepakatannya. Ini Petrus tanya, kira-kira waktu jual kemarin berapa ya? Sekian. Tidak, dia ngomong sejujurnya. Waktu dia ngomong tidak jujur saudara, Alkitab bilang dia langsung rebah, plek, mati saudara. Mungkin berpikir kalau tanya istrinya, mungkin siapa tahu istrinya lebih rohani, lebih takut akan Tuhan. Betul toh? Tanya kepada Safira, Safira, waktu Ananias jual berapa harganya? Sekian. Enggak jujur lagi. Tiba-tiba Alkitab bilang, plek, mereka rebah, mati. Saudara, mungkin kita pikir ekstrim ya. Sadis kedengarannya saudara. Tiba-tiba mati. Apa yang membuat mereka akhirnya mati? Berbohong. Saudara, pertanyaannya begini. Apakah Ananias dan Safira belum penuh Roh Kudus? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang bisa jawab benar, saya kasih hadiah. Enggak ada yang berani. Bukan enggak tahu, saya yakin. Enggak berani. Bapak yang main bass keren tadi. Pak, kira-kira jawabannya apa, Pak? Sudah penuh apa belum? Sudah. Ananias dan Safira bagian dari murid-murid pada waktu itu yang mendapatkan pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi persoalan sampai kenapa mereka bisa berbohong dan akhirnya kena hukuman. Karena mereka tidak konsisten dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Gereja ketika kita nggak konsisten, kita nggak setiap hari terhubung dengan Tuhan, mau dipenuhkan dan dikuasai Roh Kudus, maka akan muncul kedagingan. Berapa banyak kita saudara yang datang ke gereja cuman sekedar, nggak datang dengan kerinduan bahwa kita mau berjumpa dengan Tuhan. Buktinya apa saudara? Kita nggak serius waktu kita beribadah, apalagi waktu buka. Yohanes pasal yang kedua, ada kisah pernikahan. Saya udah tahu ceritanya. Dia buka HP lain. Itu bentuk yang justru saya mau bilang begini, kita sedang mengalami kemerosotan rohani.
Mari kita mau kembali terus setiap hari dipulihkan, diubahkan untuk kita semakin menyukakan dan menghidupi firman Allah sebagai bagian kita mencapai kesempurnaan gereja Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa kita atau bagaimana kita bisa terus penuh sampai kita menjadi gereja yang sempurna? Mari kita mau terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Roh Kudus. Coba kita lihat saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kenapa banyak orang yang akhirnya saudara enggak mau dipenuhkan Roh Kudus? Karena enggak kenal. Kenapa orang yang sedikit punya kerinduan dengan mau terus dipenuhkan Roh Kudus? Karena kurang pengenalan akan Roh Kudus. Padahal ketika kita belajar tentang Roh Kudus, kita akan melihat bahwa ternyata Roh Kudus juga adalah pribadi Allah yang ketiga. Ada haleluya. Yang diberikan wewenang kedaulatan di zaman akhir ini. Untuk apa? Menolong gereja, memperlengkapi gereja, dan membawa gereja semakin sempurna. Yohanes 3 ayat 34 bilang begini. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kalau Roh Kudus disediakan, tidak terbatas, kira-kira yang rugi siapa kalau enggak alami dipenuhkan Roh Kudus? Ini stoknya banyak saudara. Tapi enggak ada yang mau datang ambil. Enggak ada yang mau minta. Yang rugi seharusnya kita. Ada haleluya. Semua disediakan Allah buat kita gereja Tuhan. Maka milikilah kerinduan, milikilah keinginan. Kita lihat saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Dia bilang begini, pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saya mau bilang begini saudara, ternyata Roh Kudus itu diibaratkan dengan air. Dan setiap kita saudara hendaknya selalu punya kerinduan, rasa haus. Saya mau tanya saudara, setiap hari kita minum atau setiap minggu sekali kita minum? Atau setiap bulan kita baru minum? Yang ada dokter bilang satu hari harus berapa liter? Minimal 2 liter. Saudara kita ambil gambaran ini saudara. Bahwa biarlah kita punya kerinduan dan rasa haus setiap hari minum Roh Kudus. Haleluya. Apakah bisa? Bisa. Alkitab bilang Roh Kudus disediakan bagi kita tidak terbatas. Waktu kita terus merindukan dan alami Roh Kudus, maka kita akan menjadi manusia lain, kata firman Tuhan. Kita akan merasa diri kita semakin lebih baik dari sebelumnya. Bicara kita, sikap kita, cara merespon masalah dan lain sebagainya akan berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tuntun diri kita. Yang ketiga, bagaimana kita terus penuh dan kita menuju kepada gereja sempurna. Kita lihat poin yang ketiga adalah mengerti tujuan terus penuh. Apa yang kita akan alami ketika kita terus penuh dengan Roh Kudus? Di poin yang ketiga saya bagi ada 4 poin saudara. Yang pertama, kita akan menjadi gereja yang kuat di dalam Tuhan. Menghadapi masalah, kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita jadi orang yang cemen saudara.
Masalah kecil diresponi besar. Tandanya gimana? Waktu dia ada masalah, aduh ini udah mau kiamat, aduh kayak mau mati rasanya, aduh bahasanya kayak gitu saudara. Tapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan berbeda cara pandangnya. Ketika ada masalah dia melihat justru ini kesempatan saya boleh alami kehebatan Tuhan. Ada amin? Bukan memperbesar masalah, tapi melihat dan meresponi masalah dengan tuntunan Roh Kudus. Nggak mau saya ke gereja lagi. Kenapa? Habis sombong-sombong jemaat di situ. Saya datang, enggak disalamin, saya dicuekin. Oh, gembalanya salamin, mukanya, matanya enggak tahu di mana. Saya enggak mau datang lagi. Mari kita berpikir dewasa di dalam Tuhan. Mungkin saja ada alasan lain kenapa terjadi seperti itu. Dan yang kedua, mari kita uji diri kita. Bahwa kita ke gereja, tujuannya adalah berjumpa dengan Tuhan dan belajar untuk terus bertumbuh menjadi jemaat yang kuat. Bukan ketika ada masalah seperti itu dijadikan alasan untuk kita menjauh daripada persekutuan. Bukan karena ada masalah sedikit kita jadikan itu alasan untuk berhenti dari melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita anak Tuhan. Kita harus punya pikiran Tuhan. Dan kita harus melakukan apa yang berkenan buat Bapa kita. Yang kedua, berbuah roh. Hasilkanlah buah. Ada perubahan hidup. Mohon maaf saudara. Meskipun saudara enggak berbahasa roh. Tapi kalau saudara bisa menghasilkan buah. Itu bukti saudara sedang dipenuhkan Roh Kudus. Ada kasih di situ. Ada penguasaan diri. Ada kesabaran. Ada kelembutan. Ada buah-buah roh yang kita hasilkan. Ada amin. Yang Tuhan kagum, yang Tuhan terpesona dengan kita. Bukan jagonya kita dengan berbahasa roh. Enggak. Yang Tuhan akan kagum melihat ketika hidup kita dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Ketika Bapa melihat diri kita bahwa sungguh kita benar. Punya DNA kerajaan Allah. Punya sifat karakter Allah. Haleluya. Yang ketiga saudara. Tujuan dari penuh dengan Roh Kudus. Kita mau menjadi saksi. Dan kita mau memberitakan Injil. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan terima Roh Kudus. Dan kamu akan apa? Menjadi saksiku. Dan kamu akan pergi. Bersaksi. Jadi saksi. Menggenapi juga Matius 28 ayat 19-20. Kita pergi melakukan amanat agung. Dan lihat di ayat Matius 24 ayat 14. Saudara ternyata begini. Waktu kita mau bergerak, mau bersaksi atau tidak. Itu mempengaruhi akan kedatangan Tuhan. Jadi kita mau sepakat saudara. Di tempat ini, di waktu ini. Mari kita mau yakinkan diri kita. Kita anak Tuhan. Kita punya tugas dari sorga, dari Bapa. Untuk kita jadi saksi dan kita mau menjadi berkat. Kita jadi saksi dan kita mau menceritakan tentang Yesus. Saya cemburu dengan gembala saudara. Waktu acara Pak Sutri kemarin, hari kesekian, dia info, boleh pinjam baju baptisan. Ada apa ini? Ada baptisan. Saya pikir ada jemaat dari sini, kemudian ke Bali, terus minta dibaptis. Oh bukan. Ada saya baru layani, saya baru bersaksi, saya baru injili dia, dan dia terima Yesus, dan dia mau terima baptisan. Saya bilang Tuhan, saya tinggal di Bali, tapi kenapa saya nggak ngalamin yang ini? Kenapa orang Cibubur? Saudara paham Bapak Ibu? Kita bersaksi dan jadi saksi, nggak harus jadi hamba Tuhan dulu. Karena Alkitab bilang bahwa setiap kita yang sudah diselamatkan, jadilah agen-agen keselamatan.
Minimal cerita tentang pengalaman hidupmu kepada orang lain. Bagaimana Tuhan sudah menolong, itu sudah bersaksi. Ceritakan satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Yesus kepada orang yang belum pernah dengar. Saya bersaksi banyak orang saudara, orang-orang saudara kita yang di Bali. Habis kesaksian, dia bilang begini, Pak terima kasih. Karena belum pernah ada yang cerita seperti Bapak cerita ke saya. Respon mereka positif Bapak Ibu. Untuk apa? Karena mereka sudah mendengarkan berita keselamatan. Berita yang penuh kepastian. Maaf Bapak Ibu, jangan sampai orang-orang di sekitar kita. Tuhan sudah kirim buat kita. Untuk kita beritakan Yesus jalan keselamatan. Tapi kita enggak beritakan, mereka binasa. Jangan-jangan darah mereka Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita. Kan itu Alkitab bilang. Mari kita mau jadi saksi dan bersaksi. Katakan haleluya. 3 hari yang lalu saya baptis. Akhirnya saya baptis. Saya baptis bule saudara. Orang Australia umur 70 sekian. Jemaat telepon, Om ada satu bapak mau minta dibaptis. Kok tiba-tiba Pak? Iya, saya jual alat musik, kemudian bicara dengan bapak ibu ini, ternyata bapak ini belum dibaptis Pak. Dan dia mau dilayani, dan dia mau dibaptis. Siap! Wah itu kalau bilang begitu saya senang sekali saudara. Kapan? Saya bilang besok pun saya mau. Gak boleh lama-lama, takutnya dia mati. Tuhan minta, kamu sudah disuruh baptis, kamu gak baptis. Saya dituntut saudara ya. Saya bilang besok, saya datang pagi-pagi, saya bikin konseling, kemudian baptis. Saya bilang Bapak siap terima Yesus, saya terima. Ikut saya berdoa, meskipun pakai Google Translate saudara. Saya pakai Google Translate, apakah kamu menerima Yesus? Dia ikut saudara ya. Singkat cerita, ketika dibaptis, dia bilang, wow, haleluya. Dia merasakan hidup yang baru. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari penuaian. Saya challenge buat Bapak Ibu, ini gedung baru, kapasitasnya lebih dari yang sebelumnya. Mari kita punya tantangan. 1 jemaat bawa 1 jiwa, 2026. Yang setuju bilang haleluya. Jangan langsung bawa, ayo ikut. Enggak. Bangun hubungan, kemudian mulai bersaksi, tambah step lagi, tantang dia untuk terima Yesus. Kalaupun belum, jangan kecewa. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang penting begini, bagian kita mau lakukan. Apa itu? Bersaksi. Setuju saudara? Minimal ini bulan tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 14, masih ada beberapa hari. Target 2 jiwa kita bersaksi. Boleh? Boleh? Kalau enggak tercapai enggak apa-apa. Tapi kalaupun tercapai, haleluya. Amin. Kita punya target, kita punya kerinduan untuk kita mau melakukan bagian kita. Nah terakhir, poin terakhir dalam poin yang ketiga adalah kita mau jadi semakin serupa dengan Kristus. Itu kerinduan Tuhan dan biarlah itu juga menjadi kerinduan kita. Kita mau menjadi serupa Kristus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Terus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mau jadi sempurna seperti Yesus? Biar kita mau terus penuh dengan Roh Kudus. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan pujian Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Mari kita mau bangun hubungan dengan Tuhan.
kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, rasa haus yang sangat. Kita mau minum air Roh Kudus dalam hidup kita. Kita percaya kekuatan Roh Kudus tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus kita butuhkan dalam hidup kita. Untuk kita boleh menjadi jawaban bagi dunia. Kita menjadi terang dan kesaksian. Supaya Bapa bangga atas hidup kita sebagai anak-anak. Terima kasih. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekali lagi katakan, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah, di akhir zaman. Berhembuslah, haleluya. Amin, amin. Sekarang yang ingin dipenuhkan Roh Kudus selalu bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerinduan. Haleluya. Roh Kudus mau memenuhi kita terus setiap hari untuk kita terus kuat di dalam Tuhan, untuk kita boleh memberitakan Injil, menjadi saksi, dan kita boleh menjadi sempurna seperti Kristus. Haleluya. Dicurahkan di tempat, urapilah kami, oh, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu, oh Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Mari angkat tangan dan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hatimu, rindukan Roh Kudus memenuhimu saat ini juga. Minta kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, dan Dia mau setiap kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hiaralabase kirabatakalabayase. Glory, haleluya. Kami butuh Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Haleluya. Tercurahlah bagi kami. Penuhkanlah bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Roh Kudus dicurahkan.
Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu digenapi bagi setiap kami gereja-Mu. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini, mulai dari anak-anak muda sampai kepada orang dewasa, kami terbuka dengan Roh-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya, haleluya. Urapilah kami dengan minyak. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat, dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hidup kami. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berkati terus dalam pelayanannya, keluarganya. Tuhan terus memberkati segala rencananya. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami terima dan mengucap syukur atas segala kebenaran firman-Mu, atas segala kuasa-Mu memenuhi kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Puji Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan untuk pembangunan. Petugas persembahan boleh maju ke depan dan nanti dengan kasih Kristus, Saudari Tiara pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan setiap kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan perbangunan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Dan sebelum kita masuk pengumuman, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Pendeta Michael Rapar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Semoga kita terus berdoa, pelayanannya semuanya, keluarganya terus diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk para petugas pada pagi hari ini, baik WL, pemusik, singer, multimedia, usher, petugas kolektan. Dan juga terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah datang pada pagi hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan untuk pengumumannya akan disiarkan lewat video.
Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Potrit di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB, dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata, dapat menghubungi sekretariat gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja yang sudah tertera di bawah ini. Demikian pengumuman di minggu yang akan datang. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Pada keluarga Bapak Pendeta Michael sudah beribadah bersama kami, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita ketemu lagi di ibadah sore jam 5 sore. Kita langsung berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Doa kami kepadamu Tuhan, setiap kami yang telah datang saat ini, ada pergumulan demi pergumulan kami Tuhan, baik secara pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha bisnis anak-anak-Mu, pergumulan iman kami. Di tempat ini Tuhan dengan iman, semua jenis pergumulan kami taruh ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Engkau Tuhan selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar, selalu ada kesembuhan, selalu ada pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu setiap kami yang telah datang. Allah Immanuel menyertai kami sehingga sepanjang minggu ini aktivitas apapun yang sedang dan akan kami lakukan, biarlah pengurapan dari Roh Kudus mengurapi kami jemaat-Mu sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Terima kasih Tuhan, doa hamba-Mu juga kemanapun dalam masa liburan anak sekolah ini, dimanapun mereka pergi dan berada, ada keluarga yang sedang berlibur, Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus tetap memimpin, Roh Kudus tetap melindungi semua umat-umat-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami saat ini. Dan kami mau akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.